Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Ajanti dari kelas 10 IPS 3. Ingin menjelaskan teks laporan hasil observasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, kita akan membahas pokok bahasanya. Yang satu yaitu siswa dapat mengidentifikasi isi, struktur, dan ciri kebahasaan. Yang kedua, siswa dapat menentukan isi pokok, hal-hal yang dilaporkan, dan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Dan terakhir, nomor 3, siswa dapat menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Dan teks laporan hasil observasi ini juga disebut dengan teks kualifikasi karena berisi tentang kualifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, objektif. Objektif yaitu laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Yang kedua yaitu faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Yang ketiga, sistematik. Sistematik yaitu teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antar kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan hasil dari sebuah tugas yang tidak mengamati. Yang kedua, adalah sarana untuk dokumentasi seperti foto saat pengamatan. Yang keempat yaitu sumber informasi yang faktual berdasarkan fakta yang kamu dapatkan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Seperti kalian tahu, struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu yang pertama, pertanyaan umum atau disebut klasifikasi berisi pendahuluan atau pengantar hal umum mengenai objek yang akan disampaikan atau menjelaskan secara garis besar. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, berisi uraian detail mengenai objek yang disampaikan. Yang ketiga, deskripsi manfaat, berisi manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi beserta strukturnya dengan judul teks laporan observasi bunga anggrek bulan. Anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis adalah tanaman indah masuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak yang juga ditetapkan sebagai puspa pesona indah yang berasal dari genus Phalaenopsis. Paragraf pertama ini merupakan definisi umum atau pengertian dari anggrek bulan. Yang selanjutnya, anggrek bulan merupakan jenis anggrek orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di benua Antartika karena dingin. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Dan paragraf ini termasuk definisi bagian atau deskripsi bagian. Selanjutnya, anggrek bulan banyak dimanfaat untuk tanaman hias karena keindahannya.
Anggrek mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga yang lain, seperti dahlia, melati, mawar, dan sebagainya. Anggrek bulan salah satunya yang dapat hidup tumbuh hanya dengan bergantungan, sehingga tidak banyak membutuhkan ruangan. Yang paragraf ini termasuk definisi manfaat atau bagian manfaat. Selanjutnya yaitu paragraf dari definisi penutup atau kesimpulan. Cara budidaya anggrek bulan termasuk mudah, hanya dengan menyetek atau penyebaran biji. Media yang digunakan dapat berupa arang kayu, serabut kelapa, atau potongan batang pohon atau genting atau batu bata. Kemudian ciri bahasa atau kaidah kebahasaan dalam teks observasi. 1. Menggunakan frasa nomina di mana diikuti suatu jenis deskripsi. Kedua, menggunakan verba relasional. Contoh ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, serta lain-lainnya. Digunakan untuk menyatakan sebuah definisi pada istilah teknis maupun istilah yang digunakan secara khusus di dalam bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam demi untuk menjelaskan sebuah perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan lain-lainnya. Yang keempat, menggunakan sebuah kata penghubung di mana menyatakan tambahan seperti dan, serta, perbedaan seperti berbeda dengan persamaan seperti sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, seperti sebagai hal yang sama, pertentangan. Artinya di sini ialah perbandingan terbalik atas opini seseorang, seperti menggunakan kata sedangkan, tetapi, namun, melainkan, seperti itu, serta lainnya, pilihan seperti atau. Yang kelima, menggunakan paragraf di mana kalimat utamanya untuk menyusun informasi utama, di mana diikuti suatu rincian aspek yang hendak ingin dilaporkan di dalam beberapa paragraf. Yang keenam, menggunakan kata keilmuan maupun teknis seperti herbivora, degeneratif, autoporosis, mutualisme, paratisme, pembunuh vena, leukemia, sindrom, fobia, serta lain-lainnya. Nah, itu adalah pembahasan dari teks laporan hasil observasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesamaan atau kebetulan belaka, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.